Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Bapak, Saudara Pembina Ibnu Katsir Pak, Bapak dan Ibu Wali Santri, yang terhormat para ustadz serta anak-anakku sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, di kesempatan sore ini Allah mempertemukan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan langkah kita semuanya menjadi amalan ibadah yang dinilai oleh Allah sebagai amalan yang bagi kita semuanya nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Para bapak, ibu, saudara sekalian dan anak-anakku yang berbahagia, ada sebuah hadis di dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah menyatakan dari Abu Hurairah qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Rasulullah menyatakan surga bagi orang kafir, tapi penjara bagi orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman tidak bisa berbuat sekehendak sebagaimana orang kafir berbuat tentang dunia. Kalau orang kafir itu tidak mengenal ini boleh, ini tidak, ini haram atau ini halal, diterjang semuanya. Tapi kalau orang yang beriman berpikir jauh. Ketika dunia itu cara mencarinya tidak sesuai dengan syariat agama, maka orang yang beriman akan menghindari. Kemudian didukung juga Al-Quran menyatakan di Quran surat 2 ayat 212, Zuina lil ladina kafarul hayatud dunya wa yasfaruna minal ladina amanu wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyamati wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Surat 2 ayat 212. Coba itu sama terjemahkan. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Nah, ini kehidupan dunia itu dijadikan zuina, dijadikan indah
Oleh Allah dijadikan indah, dunia itu dipandang oleh orang kafir. Indah dunia itu, tujuan pokok itu. Lalu dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipandang remeh kan, dipandang hina, remeh, diremehkan oleh orang-orang kafir. Padahal menurut ayat ini, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamati. Nih. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Besok di hari kiamat itu orang yang bertakwa lebih mulia dari orang-orang kafir. Ditambah lagi, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Tapi ini janji kepada orang yang bertakwa. Walaupun di dunia ini orang bertakwa itu dihinakan oleh orang kafir, dipandang bahwa orang yang iman itu kayak orang desa, seperti orang tidak berpendidikan, sepertinya begitu. Nah, terus pakaiannya tidak semewah orang-orang yang kafir, orang-orang yang diberi oleh Allah keduniaan yang lebih. Karena orang kafir itu Bapak sekalian, menurut Quran surat 6 di ayat 44 itu Allah menyatakan begini. Surat Al-An'am ayat 44 diberitakan oleh Allah begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulla syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ayat 44 surat 6. Maka tak kala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. Nah ini, kalau mereka melupakan peringatan Allah yang telah diberikan kepada mereka. Rasulullah itu ditugaskan oleh Allah basyira wa nadhira, memberi kabar gembira tentang surga yang berbuat baik, dan nadhira. Nadhira itu menakut-nakuti bagi orang yang melakukan perbuatan yang buruk, yaitu neraka. Kemudian Allah memberikan satu peringatan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepadanya. Ancaman atau peringatan itu adalah misalnya panggilan sholat, misalnya aturan Allah, itu namanya peringatan. Ketika mereka itu melupakan peringatan Allah yang diberikan kepada mereka itu, Allah menyatakan begini, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Tidak, kami membuka pintu-pintu kesenangan. Jadi orang kafir itu semakin kafir kepada Allah, semakin dibuka rezekinya. Semakin usaha, semakin kafir, semakin usahanya semakin besar. Semakin dia kafir kepada Allah, pabriknya semakin banyak, semakin berkembang. Kalau berkembang, kenikmatan dunianya sudah ditempuh dengan baik, merasa senang nggak kira-kira dengan dunia yang banyak? Ya kan? Merasa senang. Allah menyatakan begini, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kalau
sudah bergembira dengan usaha yang diusahakan tadi, karena diberi oleh Allah, dibuka pintunya, pintu kesenangannya. Allah menyatakan, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. di sini yang gak enak, disiksa dengan sekonyong-konyong. Karena dunia itu tidak akan bersamanya sampai akhirat. Kalau orang-orang kafir, dunianya ditinggal, orangnya berangkat sendiri dalam keadaan kosong. Karena orang kafir itu hartanya, anaknya, apa saja yang diusahakan tidak bisa membela sedikit pun dari Allah. Disiksa Allah dengan sekonyong-konyong. Misalnya siksa sekonyong-konyong itu datangnya tidak disangka-sangka. Mungkin gunung meletus, mungkin banjir bandang, mungkin begitu. Atau dengan cara yang lain. Atau orangnya meninggal lebih dahulu, dunianya ditinggal. Atau dunianya hilang dahulu, orangnya belum meninggal. Itu namanya disiksa dengan sekonyong-konyong. Kalau dulu tahun berapa itu? Tahun 2022 ada gunung meletus di Jawa Timur. Ada orang yang punya kekayaan yang luar biasa, termasuk punya bego, punya apa itu. Gunungnya meletus, laharnya datang, disapu semuanya, Pak. Rumah-rumahnya kesapu semuanya, kemudian semua peralatan beratnya dan para pembantunya hilang semuanya, tinggal orangnya tidak terkena musibah tadi, tapi karena dia di atas. Bapak bisa lihat, nyambut kayak kecil dikumpulkan mendapatkan kekayaan yang luar biasa. Setelah begitu digulung dengan adanya letusan Gunung Semeru, itu namanya sama dengan ini, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Lalu apa akibatnya? Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sudah tua, nyambut kayak kecil wis ngomong bondo akeh, tua habis. Mau ngumpulkan lagi tidak kuat, badannya sudah tua. Kerja keras lagi tidak mungkin. Nah, seperti itu terdiam putus asa. Itu kalau masih hidup. Kalau orangnya mati, hartanya tidak berguna sama sekali. Sebagaimana Allah berfirman di surat 3 di ayat 10. Allah menyatakan ini, innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang kafir. Terus ya Allah benda dan anak-anak mereka, hartanya, anak-anaknya. Allah menyatakan sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah dari mereka. Sedikit saja menolak siksa dari Allah tidak bisa. Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa menolak siksa Allah, di mana tempatnya? Di akhir ayat ini. Wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Karena itu Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, kita semuanya tidak boleh keder terhadap kebebasan orang kafir bergerak di dunia ini. Allah berfirman di surat ini 3 di ayat 193.
Jangan tertipu kehidupan dunia. Dan ayat 197 Allah menyatakan gini, la yahurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri. Jangan terperdaya itu orang Islam maksudnya. Orang yang beriman itu tidak boleh terperdaya. Terperdaya itu enggak punya daya, lemes, keder, enggak berani. Itu namanya terperdaya. Kenapa tidak boleh terperdaya oleh kebebasan orang kafir bergerak di dalam negeri? Karena orang kafir diberi kekayaan atau diberi harta itu di ayat 197. Mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Allah. Itu hanyalah kesenangan sementara. Jadi orang kafir itu diberi hanya sementara. Sementara itu hanya waktu hidup saja. Waktu hidup. Kalau sudah mati, terus ya Allah nih. Kemudian tempat tinggal mereka ialah jahanam. Jadi di masa hidupnya saja dia mendapatkan. Setelah mati dia berada di tempat yang susah, namanya jahanam. Sedangkan jahanam itu menurut ayat ini, dan jahanam itu ia adalah tempat yang seburuk-buruknya. Tempat yang seburuk-buruknya. Dan orang kafir itu tidak akan pernah keluar dari neraka. Kemudian di ayat lain, kalau toh orang kafir itu diberi sukses, hartanya banyak, diberi sukses anak-anaknya, menjadi orang-orang yang berpangkat tinggi dan seterusnya. Orangnya kafir tidak beriman. Itu sebetulnya bukan suatu kebanggaan yang bisa dibanggakan. Karena akan mereka itu semuanya akan menjadi beban pada dirinya. Contohnya Allah menyatakan begini di surat 23, surat Al-Mu'minun, di ayat 55 dan ayat 56 Allah menyatakannya, ayat sabuna annama numituhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa apa miro harta yang diberikan, anaknya yang sukses itu, kalau mereka kafir hartanya banyak, anaknya sukses, itu mengira bahwa berarti bahwa nusari'u lahum fil khairat, kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka. Apa mengira kalau hartanya banyak, anaknya sukses, dirinya juga sukses, Allah segera memberikan kebaikan pada mereka? Bala yaskurun. Allah menyatakan tidak. Bukan. Lalu sebenarnya mereka tidak sadar. Tidak sadar kalau itu adalah keluluan. Beda dengan orang yang beriman. Kalau orang beriman diberi harta yang banyak, itu pasti nih kemanfaatnya banyak, dan hartanya yang di dunia itu pahalanya dibawa sampai ke akhirat karena keimanannya tadi. Kalau orang kafir mandek di dunia saja. Kemudian di ayat yang lain seperti tadi namanya istidraj. Yang kedua, kita jangan tertipu dengan dunia, karena dunia itu kesenangan sementara. Berdasarkan Quran surat 57
Di ayat 20 surat Al-Hadid Allah menyatakan ini, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad." Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Ini kehidupan dunia itu hanya permainan. Orang bermain itu dapatnya hanya payah, lelah. Jadi hidup di dunia ini kayak main, kayak guyonan, seperti lahun, seperti bergurau. Wong guyon itu lalai ya, lalu waktu, lalu sembarang. Itulah hidup di dunia. Hidup di dunia itu juga wazinatun, ini perhiasan. Namanya perhiasan. Artinya berhias. Hidup di dunia itu berhias. Ya bermain, ya melalaikan guyonan, ya berhias. Apa saja dihias, apa saja namanya perhiasan. Mulai dari rumah, kendaraan, badannya ini dihias dan seterusnya. Itulah hidup di dunia. Yang ketiga, yang keempat, wa tafakhurun bainakum, dan bermegah-megah antara kamu. Di sini bermegah-megah. Itulah hidup di dunia. Jadi Allah itu menyatakan kalau kamu hidup di dunia itu ya seperti ini. Kemudian yang kelima, wa takasur fil amwali wal aulad, serta berbangga-bangga tentang banyak harta dan anak. Bangga dengan hartanya banyak, anaknya banyak, sukses semuanya. Itulah kehidupan dunia. Jadi bermain-main, main itu gini ya. Saya contohkan. Orang di dunia itu misalkan bermain itu, ada yang main kertas. Setiap hari itu nulisi kertas dulu. Setelah ditulisi, kertasnya habis, ambil lagi kertas, tulisi lagi. Tulisi lagi, setelah itu dibuang kertasnya atau disimpan, ambil kertas lagi, ditulisi lagi. Begitu itu sampai badannya tidak kuat, alias pensiun. Itu namanya bermain. Ada yang bermain dengan bahan makanan. Beli beras itu ditaker lagi, dimasukkan di kantong, diberikan pada orang. Kalau sudah habis, beli lagi beras sekian ton, kantongi lagi, berikan orang. Begitu itu sampai badannya tidak kuat. Pedagang bermain. Ada yang bermain dengan tanah. Tanahnya dipajuli, ditarik ke sana. Setelah itu dipajuli lagi, ditarik ke sana lagi. Namanya mengelola tanah. Begitu itu sampai badannya tidak kuat, sampai tua. Itulah kehidupan dunia. Kemudian berhias, tafakur bainakum, dan berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Allah memberikan ibarat di sini. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu khutama. Oh, demikian. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Hujan yang turun dengan lebat, tanaman-tanaman yang ada di sawah itu muncul dengan baik, berkembang dengan baik, petaninya senang.
wah saya akan panen nih rasanya kalau melihat tumbuhannya segar, kemudian berkembang. Di sini disebutkan tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Harta yang dikumpulkan anak yang sukses tadi, harapannya sepertinya akan mendapat, dia akan menolong pada orang tuanya karena hasil usahanya. Seakan-akan seperti itu. Lalu Allah menyatakan begini, kemudian tanaman itu menjadi kering. Tanamannya terus mendadak menjadi kering, kena penyakit, gak jadi panen. Kalau sudah kena penyakit, dan kamu lihat warnanya kuning, menjadi kuning. Setelah kuning, kemudian menjadi hancur. nggak panen, nggak Bu, menjadi hancur. Artinya begini, dunia itu seperti itu, hanya ditinggal di sini loh, tidak dibawa menghadap Allah. Enggak. Sudah hancur, padahal permasalahan dunia itu nanti ditanyakan di akhirat. Allah menyatakan, kalau kamu nanti sudah meninggalkan dunia, sudah hancur, kamu nggak bisa membawa dunianya. Wa fil akhirati adzabun syadid. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras. Di akhirat itu ada azab keras. Wa maghfiratu minallah wa ridwan. Dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Ada dua. Satu azab yang keras, yang kedua ada ampunan dan keridhaan Allah. Di akhirat itu nanti ada begitu. Kalau orangnya tidak beriman kepada Allah, hanya dia bahagia di dunia saja. Di akhirat pasti ada dua tadi. Kalau tidak kena azabnya, dia dapat ampunannya. Tapi kalau orang kafir tidak akan dapat ampunan. Yang dapat adalah azab yang sangat keras. Allah mengatakan begini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Kehidupan dunia itu senang, tapi menipu. Senang menurut orang, tapi sebetulnya itu menipu. Soalnya apa? Tidak akan membahagiakan kalau mereka itu tidak beriman kepada Allah. Hanya tertipu di dunia saja. Karena itu kalau orang itu tidak beriman kepada Allah, dunia itu satu-satunya. Sehingga dengan dunia meremehkan orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi di surat 2 ayat 212. Adab yang keras itu apa ya? Contoh ini. Ini contoh. Ada hadis waktu. Hadisnya ini panjang. Oke. Kita terjemahkan saja. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW mendatangi kami seraya bersabda, wahai kaum muhajirin, ada 5 hal jika menimpa kalian, dan aku memohon perlindungan dari Allah agar 5 hal tersebut tidak kalian temukan. 5 itu apa saja? 1. Tidaklah perbuatan keji muncul pada suatu kaum, kemudian mereka berterus terang atau terang-terangan melakukan keji, melakukan perbuatan keji secara terang-terangan, kecuali akan tersebar pada mereka penyakit lepra. Kalau ada dosa keji, akan muncul penyakit lepra dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak pernah ada pada orang-orang sebelum mereka.
Ini kalau muncul perbuatan keji. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyatakan, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran dagang. Kalau ada orang suka mengurangi timbangan atau takaran, niscaya mereka akan ditimpa musim kekeringan dan kedaliman para pemimpin. Akan muncul begitu kalau mereka mengurangi timbangan atau takaran. Karena masalah takaran itu sampai muncul nabi khusus dimunculkan oleh Allah nabi untuk membenarkan tentang takaran atau timbangan. Yang nomor 3, nih, tidaklah mereka enggan untuk mengeluarkan zakat. Kalau mereka itu tidak mengeluarkan zakat di masyarakat, harta mereka, dari harta mereka, kecuali Allah enggan untuk menurunkan hujan dari langit. Karena hujan tidak akan ada hujan kalau masyarakatnya itu tidak mengeluarkan zakat. Kalau bukan karena hewan ternak, mereka tidak akan mendapatkan hujan. Allah memberikan hujan itu karena kasihan terhadap hewan-hewan ternak yang sudah dihidupkan oleh Allah. Yang nomor 4, tidaklah pula mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya. Kalau mereka melanggar janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh mereka berkuasa atas mereka. Dikai musuh yang berkuasa, sehingga mereka tidak berkuasa sama sekali, ditindas akhirnya. Itu kalau masyarakatnya melanggar janji dan Rasulnya, janji Allah dan Rasulnya. Musuh yang akan merampas sebagian harta mereka yang dimiliki. Dan yang nomor 5, Rasulullah menyatakan ini, apabila para pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, artinya keputusan yang diputuskan satu negara itu tidak berdasarkan kitab Allah, tidak berdasarkan Al-Quran, atau mereka memilah-milah apa yang telah mereka turunkan, niscaya Allah akan menghadirkan permusuhan di antara mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bisa ya? Ada dulu. Iya, monggo. Baiklah Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita lanjutkan. Jadi menurut ayat ini tadi, menurut hadis ini tadi, 5 perkara ini kalau dilakukan di dunia akan muncul 5 perkara juga yang menyusahkan. Lalu adab yang muncul, hukuman yang di dunia itu, karena di akhirat itu ada adab, juga di akhirat ada ampunan dari Allah. Adab itu ada yang muncul di dunia karena kekafiran, karena dosa, dan ada satu peringatan, memperingatkan orang yang bersalah supaya kembali kepada Allah. Itu bentuknya adab atau musibah. Contoh ya, ini hukuman yang ada di dunia ketika mereka melakukan perbuatan yang tidak merujuk kepada aturan Allah, menentang Allah dan Rasulnya. Bentuknya ada banjir, ada hujan kerikil dan yang lain. Di surat 29 ayat 40 itu Allah menyatakan ini,
Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Oke, sampean terjemahkan di surat 29 ayat 40. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Nah, di dunianya saja mereka masing-masing disiksa oleh Allah karena dosa. Jadi dosa ini mengundang musibah. Musibah itu sudah ditulis oleh Allah. Sudah ditulis sebelum diciptakan, itu sudah ditulis. Namanya banjir itu sudah ditulis, gempa bumi sudah ditulis, kebakaran sudah ditulis, hujan lebat, hujan angin sudah ditulis, hujan kerikil, batu kerikil sudah ditulis. Cuma tulisan itu tidak turun dari langit, tidak turun kalau tidak disusul, dijemput. Lah penjemputnya itu dosa, sesuai dengan dosanya. Kalau dulu pada zaman Nabi Lut ya, kalau zaman Nabi Lut itu masyarakatnya dosa, wong lanang seneng wong lanang, namanya apa itu? Homoseksual, homo. Wong lanang seneng wong lanang, wong wedok seneng wong wedok. Adabnya apa? Tangannya disekrep gini, dibalik oleh Allah. Sampai mau main dibalik. Terus dihujani batu yang terbakar bertubi-tubi. Contoh ya, di surat 11 Allah mengabarkan di ayat 82 nih. Ini zaman Nabi Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Nih. Maka tak kala datang azab kami jadikan negeri kaum itu yang di atas ke bawah kami balikan. Kami jadikan negeri Lut yang di bawah, yang di atas ke bawah. Jadi sih di atas itu bawah, sih bawah ke atas. Namanya dibalik oleh Allah, disekrop. Masih ada tambahan lagi. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Tanahnya terbakar, batu terbakar, batu diobong. Seperti kalau membakar batu merah, batu dari tanah terbakar, yaitu dijatuhkan dari langit. Batu itu bertubi-tubi, apa bertubi-tubi? Terus menerus, tidak akan berhenti. Jadi tidak ada yang nggak mati loh, mesti kena. Dan batu itu ayat 83 musawwamatan inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu. Loh, diberi tanda itu ada namanya orang. Batunya itu ada namanya. Misalkan Susanto, batunya ada nama Susanto. Walaupun lewat Yuli, ya gak kena Yuli. Wong jenenge Susanto. Jadi harus dilewati tok, bus tok. Baru ketika Susanto berek telebok jatuh. Batu itu diberi tanda, diberi nama oleh Allah. Lalu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. Masing-masing diberi siksa oleh Allah karena dosanya. Bidambi. Apa saja siksanya? Satu. Nih. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu
dikei hujan batu kerikil. Jangan berpikir ini, wah enak, nek bangun rumah gak tuku kerikil, bukan. Hujan batu apa? Iyalah ada kita hujan batu dari atas. Kemudian ada di antara mereka karena dosanya itu wamin human akhodat husoikatu, Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Dulu itu ya ada suara keras, juga ada angin. Angin itu saking kerasnya angin, sampai badan manusia itu dibawa angin itu, kemudian diantakkan ke tembok, ke batu dan seterusnya, cerot mati, bawa angin lagi, cerot mati. Ada yang badannya ini ditanam di tanah, separuh badan supaya tidak kena angin, separuh. Jadi yang separuh di dalam tanah, si separuh di atas. Saking kerasnya angin, jebol gitu, pedot. Jadi badannya ini yang atas itu dibawa ke sana, yang bawah ketinggalan di dalam tanah. Saking kerasnya angin. Dan bagi Allah mudah itu siksa karena dosa. Pernah terjadi kaum Ad kadzabat adunil mursalin idh qala lahum ahum Hud. Jadi nabinya kaum Ad itu Nabi Hud. Allah menyatakan di surat 69 ayat 6 dan ayat 7 itu menyatakan ini. Wa amma antum fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang. Sangat dingin. Kalau dingin itu apa? Kulkas itu ada freezernya itu, freezer yang es itu dingin. Kalau di sini sangat dingin, berarti di bawah 0 derajat. Kaum Ad dibinasakan dengan angin yang sangat dingin. Tidak bisa ini diuji adab, tidak bisa dilawan. Namanya adab. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyam husuman fatarul qauma fiha sar'an ka'annahum ajadu nahlin qawiyah. Nih, yang Allah merintahkan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Terus-menerus dingin di bawah 0 derajat tadi, berhembus 7 malam 8 hari terus-menerus, tidak berhenti. Apa yang terjadi 7 malam 8 hari itu? Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong laku. Bergelimpangan, jadi mati gak ada dibom. Sakaum itu, tanpa dibom mati kaku karena kena dingin tadi. Mereka, Allah menyatakan ini, seperti seakan-akan mereka itu tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong atau laku. Pohon kurma itu ya, kalau dipotong begini sama dengan pohon jambe. Kalau dipotong ya, terus dibiarkan, dalamnya jambe itu kalau sekian lama baru, kalau sudah laku itu diinjak gini, kerepes masuk ke dalam. Artinya pohon jambe itu seperti tahu keras gitu, kerepes gitu. Pohon kurma yang laku sama dengan itu. Jadi orangnya ngutuh,
Mati bergelimpangan di rumahnya masing-masing, utuh, badannya utuh. Tapi kalau dipegang gini kerepes gitu. Dalamnya leder. Jadi saking dinginnya tadi 7 malam 8 hari. Kalau berita dari Quran begini pasti terjadi. Dulunya begitu. Ini yang kesalahan dosa di dunia. Ada lagi wa minhum man aghraqna, Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Oh, dibenamkan itu artinya apa? Masuk ke dalam bumi. Di Indonesia ini pernah terjadi karena dosanya hampir sama, yaitu kegiatan nomoni. Ya, kegiatan nomoni di Palu, Sulawesi. Nah, dulu pernah dengar ya. Itu juga sama seperti umatnya Nabi Lut di pinggir pantai. Akhirnya dibenamkan oleh Allah. Sebagaimana seperti ini, Pak. Dan ini kejadian benar di Indonesia. Kalau dulu pada zaman daerah Tugu. Kalau dulu zaman ketika Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Musa juga menghadapi dari keluarganya, tapi yang ingkar, yaitu Qarun. Qarun itu juga sama, karena dosanya seperti itu. Seperti ini, Pak. Pada yang kita lihat, yang mungkin kita hampir tidak bisa percaya melihat tanah yang padat dengan bangunan-bangunan di atasnya seperti tersapu oleh gelombang air. Begitu. Kita ambil saja poinnya aja sini, Pak. Pergerakan daripada tanah. Ini tanahnya kan bergerak, jalan. Tuh, tanahnya jalan. Nah, kalau kita dari kondisi geologi Palu, secara prinsip kota Palu itu berdiri di atas 8 alur. 8 alur yang berumur mungkin 10.000, 15.000 atau 20.000 tahun yang lalu terjadinya. Ini analisa orang, boleh analisa. Cuma begini, Allah membuat tanah itu dibuat oleh Allah. Apa yang ada di atasnya bisa tenggelam, itu karena dosa. Kalau nggak ada dosa, selabil apapun tidak akan terjadi apa-apa. Maka di sini digoncang oleh Allah seperti ini. Gempanya digoncang, gerak digoncang. Ingat, tanah itu ada lapisan-lapisan ini. Lapisan paling atas itu gaya berdirinya ini bangunan. Lapisan bawahnya tanah padas. Lapisan di paling ke bawah lagi ini bebatuan, tanah keras, batu. Terus di bawahnya itu air, lumpur. Ini kalau digoncang ini, gerak digoncang, pecah. Batunya ini pecah. Kalau batunya pecah, berarti tanahnya ini airnya, lumpurnya masuk ke celah-celah ini, masuk ke celah-celah batu ini, naik. Nah, naik. Kalau sudah naik, tanah yang di atas menjadi tanah yang lumpur, maka bangunan yang ada di atas tenggelam. Air ini didapat sebagai air disebut kita. Ini teorinya. Boleh orang berteori semacam ini, tapi sebetulnya yang mengundang adalah dosa. Oleh karena itu
Dulu pada zaman Nabi Musa namanya Korun, di surat 28, surat Qasas itu disebutkan oleh Allah begini, di ayat 81 Allah menyatakan gini, nah mulai 80 aja biar tahu alurnya ya. Ayat 80 sama terjemahkan. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Ini pada zaman Korun kan suka pamer lalu. Adakan karnaval begitu, harta bendanya dipamerkan pada masyarakat karena kekayaannya tadi. Dan tidak ada yang bandingi di waktu itu. Diingatkan oleh para ulama di sana waktu itu. Kecelakaan besar bagimu Korun. Pahala Allah itu lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Bukan seperti kamu. Diingatkan. Lalu Bapak Ibu sekalian, setelah diingatkan, Korun tetap berbangga, tidak perhatian. Ayat 81 Allah menyatakan ini, fa khasafna bihi wa bidaril ardo fa ma kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Maka kami benamkanlah Korun beserta rumahnya di dalam bumi. Di sini kami benamkan, disengaja oleh Allah, dibenamkan Korun beserta rumahnya. Jadi Korun itu gak apa bulan ini, mlebu awak nang jero tanah ini. Sak kerajaane, sak gudang-gudange, yang atas nama Korun, di mana saja yang atas nama Korun tenggelam di waktu itu. Ya kalau dihitung atau kalau diperhatikan teorinya ya seperti ini tadi, dihancurkan oleh Allah dengan gerak lalu menjadi tenggelam semacam ini. Itu namanya hukum alam, sunatullah. Maka Korun dibenamkan. Sampai sekarang kan Bu, kalau ada orang menemukan sesuatu dari dalam tanah dianggap harta Korun. Apa harta Korun sampai kok gini kira-kira lah itu sih. Jadi pertanyaan. Lalu maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Oh, gak bisa. Tim SAR kan? Gak bisa kan Bu. Menolong gak bisa. Yang mati bisa tim SAR. Tidak mampu. Lalu dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Tidak bisa bela dirinya. Ada lagi wa minhum man agraqna, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Ditenggelamkan itu air, ditenggelamkan. Kalau dibenamkan itu ke dalam bumi. Ada, walaupun tanpa ada laut ditenggelamkan bisa saja bagi Allah karena dosanya. Allah berfirman di akhir ayat, wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Ini adab di dunia. Tadi di ayat tadi ada adab akhirat ini. Ada adab akhirat. Ada pun sadidun akhirat, ada maghfiratu minallah wa ridwan. Sekarang adab akhirat itu apa saja? Ini Pak. Adab yang di akhirat itu jika mereka memilih kafir, besok akan dia tidak sholat akan masuk neraka sakor.
Sekarang saya ambil satu saja dari banyak ini ya, supaya bisa menjelaskan yang lain. Orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah satu nisab, sudah satu haul. Satu haul itu 1 tahun. Kalau nisab itu emas ya, ukurannya 93,6 gram. Lain dua emas atau uang sebanyak 93,6 gram, sudah 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, diancam ayat ini, surat 9 ayat 35. Sampai terjemahkan. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka. Barang itu, benda itu waktu dipanaskan neraka jahanam, mari ngono wis panasi padha neraka jahanam, disetrika bathuke. Setelah kembali sekian ribu tahun, lambung dan punggung mereka habis, oleh mana sekian ribu tahun punggungnya. Dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini hartamu biar kamu simpan untuk dirimu sendiri. Sekarang rasakan. Ini ancaman Allah ketika orang itu sudah waktunya mengeluarkan zakat tidak dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Tirmidzi. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang yang memiliki emas atau perak lalu tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan dibetakkan untuknya lempengan-lempengan dari api neraka, lalu disetrika dengan besi panas seperti tadi pada lambung, pada dahinya, dan pada punggungnya. Setiap kali besi itu dingin, dikembalikan lagi untuk pada hari yang lamanya 50.000 tahun. Lama 50.000 tahun. Hingga diputuskan perkara di antara mereka, di antara seluruh manusia. Lalu ia akan melihat jalannya, apakah ia menuju surga atau menuju neraka. Jadi siksanya itu lama sekali, 50.000 tahun, 1.000 tahun. Gak ada orang hidup 1.000 tahun. Orang hidup 100 tahun saja sudah sepertinya panjang. Maka hadis ini juga didukung oleh hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang Allah beri harta lalu ia tidak membayar zakatnya, maka hartanya kelak akan dijadikan ular besar yang botak. Ularnya botak, memiliki 2 taring, lalu melilit lehernya dan menggigit rahangnya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Besok akan terjadi seperti itu. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Riwayat lain itu menambahkan begini, durasi siksanya yang panjang sampai 50.000 tahun. Berdasarkan penjelasan ayat seperti ini. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, surat Al-Ma'arij ayat 4. Yaitu pada suatu hari yang ukurannya panjangnya adalah 50.000 tahun. 50.000 tahun. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, seperti Al-Qurtubi, As-Sadi itu mengaitkan ayat ini dengan lamanya siksaan orang yang menahan zakat. Tadi
Orang yang menahan zakat itu disiksa lamanya sampai saat ini 50.000 tahun. Karena siksaan di padang mahsyar berlangsung sangat lama sebelum manusia diputuskan nasibnya. Jadi belum masuk neraka itu, belum masuk neraka, belum masuk surga, masih siksaan di mahsyar. Karena di mahsyar nanti akan ada hisab. Orang dihisab satu persatu. Orang ini satu, saya dihisab, panjenengan menyaksikan, semua dihisab satu persatu. Lalu yang pertama, tidak menunjukkan haknya atas zakatnya. Maksudnya begini, adalah tidak mengeluarkan zakat wajib dari harta emas, perak, ternak, hasil bumi atau kekayaan lainnya. Rasulullah menyebut haknya untuk menunjukkan bahwa zakat adalah hak Allah dan hak fakir miskin, bukan sekedar sedekah sukarela. Maka zakat itu wajib zakat. Saya ini misalkan duit, kalau harga emas sekarang misalkan 1.000 sak gram, 93,6 gram itu sama dengan nilai 1.000-an. Berarti punya uang 93.600.000. Itu kalau sudah disimpan 1 tahun, wajib dikeluarkan 2,5%. Kalau tidak, diancam itu tadi. Nah, orang punya uang lebih dari itu banyak. Kecuali kecuali begini. Misalnya 93,6 gram tadi sudah 93.600.000. Sudah 11 bulan, kurang 1 bulan. Karena haulnya itu 12 bulan, 1 tahun. 11 bulan orangnya butuh beli ini, butuh beli kursi dan meja kursi. Harganya meja kursi itu sampai 5 juta. Uang 93,6 gram bulan Desembernya sudah 11 bulan tadi. Bulan Desembernya maunya dizakati, tapi sekarang dibelikan kursi 5 juta, berkurang. Kalau berkurang berarti Desember tidak wajib mengeluarkan zakat. Tapi Allah Maha tahu wong iki bujuni ya kok. Wong butuh temenan, nek butuh temenan roh Allah. Tapi lek bojoku ben aku gak bayar zakat, tak kurangane duwe kayak tuku meja kursi, Allah Maha tahu. 2, ada disetrika tadi dengan lempengan api dan lambung hari dahi dan punggungnya. Itu maksudnya begini. Ini menggambarkan bentuk siksaan yang sangat pedih dan berulang-ulang. Dahi itu namanya simbol orang sombong, enggan sujud kepada Allah. Lambung simbol orang yang enggan membantu orang lain. Punggung simbol orang yang berpaling dan menolak kewajiban. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Baritnya itu menjelaskan begini, 3 anggota tubuh itu disiksa karena menunjukkan 3 dosa utama: dosa sombong, dosa kikir, dan berpaling dari perintah Allah. Ini keterangan hadis tadi. Yang ketiga, setiap kali dingin tadi dikembalikan lagi ke jahanam. Artinya begini, siksaan itu terus menerus tanpa jeda sampai selesai semua hisab manusia. Waktu yang disebut adalah 50.000 tahun, sebagaimana di surat Al-Ma'arij tadi. Berat Bapak Saudara, oleh karena itu ini berkenaan dengan zakat saja sudah susahnya seperti ini. Karena itu mudah-mudahan kalau kita nanti dititipi oleh Allah harta, dititipi oleh Allah
binatang piaraan yang wajib dizakati kan kambing, sapi, unta, kerbau. Itu yang wajib dizakati. Hasil panen, hasil sawah itu baru dizakati kalau panennya dapat 1 ton. Lebih dari 1 ton diambil dizakati 10% atau 5%. Kalau airnya beli hanya 5% dari 1 ton. Kalau airnya tidak beli 10% dari 1 ton. 1 ton itu 1000 kilo. Ya, 1000 kilo. Itu kalau dikeluarkan 10%, berarti 100 kilo, 1 kintal. Saya kira panen kacang hijau 1 ton, ditokno 1 kintal. Kira-kira mentol wae ketokno. Nggih, 1 kintal. Sedekah 2 kilo ae nang tanggane rasane kaya wis akeh. Apa meneh 1 kintal. Wis muga-muga kula panjenengan iki dijaga oleh Allah. Nggih, dijaga oleh Allah, anak-anak juga dijaga oleh Allah. Nanti masa depan masih panjang anak-anak ini. Dan kalau sudah Allah menjaga, insya Allah kita akan menjadi orang yang dipimpin oleh Allah, yang berakhir dengan husnul khotimah. Minta kepada Allah supaya dijaga diri kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang kehidupan dunia. Bapak dan Ibu dan sekalian, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.